Halo Sobat SCISI, apa kabar? Salam sehat buat kita semua, dimanapun kalian berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di Sisi Talk di episode kedua ini. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang pelaksanaan tata niaga impor di post border. Saya dengan Nasir dari KSO SCISI. Untuk itu kita sudah mengundang sosok tamu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tepatnya dari Direktorat Jenderal PKTN. Nah, sebelumnya kita coba sampaikan beberapa informasi tentang beliau. Dengan segudang pengalaman beliau pernah menjabat beberapa posisi baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang pertama, beliau pernah menjabat sebagai Kepala ITPC atau Indonesian Trade Promotion Center di Hamburg, Jerman. Lalu beliau juga pernah bertugas sebagai Atase Perdagangan di KBRI Paris atau ADDAC di KBRI Paris. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit di Ditjen PPI dan Sekretaris di Ditjen PPI juga. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Impor di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri atau Ditjen Dagdu. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Tertib Niaga di Ditjen PKTN. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang pengaman pasar, merangkap sebagai PLT Direktur Jenderal PKTN. Untuk itu, Sobat SCISI, mari kita sambut Bapak Moga Simatupang. Halo Pak Moga, selamat datang di studio kami. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan dan rutinitas Bapak. Apa kabar Pak Moga? Baik, makasih undangannya Bung Nasir. Apa kabar Sobat SCISI? Sehat selalu. Pak Moga, Bapak kan sekarang ada di Direktur Jenderal PKTN nih Pak. Boleh nggak Pak Moga diceritakan sedikit tentang Ditjen PKTN ini apa sih sebenarnya? Lalu apa yang menjadi tupoksi dari Bapak di Ditjen PKTN ini Pak? Baik, Bung Nasir, perlu saya jelaskan di sini bahwa di Kementerian Perdagangan itu ada 9 unit eselon 1. 9 unit. Di antara 9 unit eselon 1 itu ada 2 unit yang menangani perdagangan luar negeri, yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Dan juga ada 2 unit yang menangani bidang perdagangan dalam negeri, yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan juga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Nah, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini menjalankan 3 amanat undang-undang. Ya. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 81 tentang metrologi legal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, di situ disebutkan bahwa tugas dari Ditjen PKTN adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi barang, dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan. Oke, baik Pak. Jadi berarti cukup lengkap juga ya, bagian di tempat Bapak itu yang fokus pada bidangnya masing-masing ya, Iya. Pak Moga ya? Ya, jadi ada 6 unit eselon 2 di bawah Direktur Jenderal. Ada unit ya, pendukung namanya sekretaris atau sekretariat Direktorat Jenderal. Kemudian ada Direktorat Perlindungan Konsumen, dan ada Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu. Selanjutnya Direktorat Metrologi, dan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, serta Direktorat Tertib Niaga. Baik Pak Moga, sejak beberapa waktu ini Pak, kami itu sering dengar istilah kebijakan tata niaga impor di post border. Itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, post border itu artinya lewat perbatasan ya Pak ya. Boleh nggak Pak dijelaskan apa sih sebenarnya maksud dari istilah post border itu Pak? Ya. Post border di sini dimaksudkan adalah setelah melalui kawasan pabean. Okay. Nah, awalnya itu pada tahun 2017 ada namanya paket kebijakan ekonomi 15, di mana Presiden memberikan arahan agar dilakukan penyederhanaan di bidang ekspor dan impor. Nah, diantaranya terkait dengan pengurangan lartas impor dari 84,3% menjadi 20
20,8%. 20%-an Ya, yaitu melalui pergeseran pengawasan dari border ke post border. Nah, disitulah pada tahun 2018 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pemeriksaan tata niaga impor di luar kawasan pabean post border. Namun sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2020 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean ya atau post border. Berarti sudah sejak 2018 sudah sekitar 4 tahun ya Pak ya kebijakan ini berjalan ya Pak ya? Iya. Post border ini. Baik Pak Moga, berarti post border itu sendiri artinya setelah pergeseran ya dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan di border di pabean kemudian digeser ke post border atau di luar kawasan pabean. Nah, kalau mekanisme pengawasannya sendiri itu seperti apa Pak kalau di post border itu Pak? Ya, kami bekerja sama dengan Bea Cukai dan juga Lembaga Nasional Single Window, di mana di situ ada yang namanya e-reporting. E-reporting. Ya, dari e-reporting itu dialirkanlah data PIB, mana yang perlu kita awasi. Nah, pada tahun 2022 itu sebanyak 339.027 PIB yang dialirkan. Nah, dari jumlah tersebut ada beberapa yang ada warning yang perlu kita jadikan target operasi, yaitu sebanyak 1.521 PIB yang sudah kita lakukan monitoring ke lapangan. Dan itu pun ada beberapa kita cek yang tidak lengkap dokumennya, baik PI maupun LS, dan selanjutnya kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti ada di awal tuh Bapak berangkat dari notifikasi lalu kemudian dikembangkan dari notifikasi tersebut Pak ya? Betul. Sebelum ke lapangan. Nah Pak Moga, kalau komoditasnya sendiri itu seperti apa Pak? Kalau dulu kan diawasi di border, kemudian sekarang dilakukan pengawasan di post border, banyak nggak sih Pak komoditas yang diawasi di post border itu? Ya, komoditas yang diawasi itu ada 22 kelompok produk, 22 kelompok. Dan sebanyak 3.127 harmonized system. Kode HS ya Pak? Ya, cukup banyak. Dan komoditasnya itu mulai dari bahan baku plastik, barang modal dalam keadaan tidak baru, produk hortikultura, terus keramik, ban dan lain sebagainya, termasuk barang wajib nomor pokok pendaftaran barang dan barang wajib memiliki izin tipe. Baik. Beragam sekali ya Pak ya komoditasnya ya? Ya, sangat beragam. Biasanya kan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah itu pastinya memberikan manfaat ya Pak ya? Ya. Nah kalau kebijakan terkait dengan tata niaga post border ini Pak, itu sebenarnya manfaat apa Pak yang didapat oleh pemerintah maupun pelaku usaha Pak? Ya, tujuan utama post border ini kan untuk menunjang investasi ya, terutama untuk mempercepat keluarnya arus barang dari pelabuhan ke pusat industrinya atau pengolahannya. Di samping itu juga manfaat yang diterima oleh pelaku usaha mengurangi biaya demurrage. Karena kalau untuk kebutuhan bahan baku industri itu masih nunggu antrian yang begitu lama, sehingga tentunya akan menambah kos dan dampaknya akan menambah biaya, dan pada akhirnya harga komoditas itu akan lebih tinggi dan dampak akhirnya tentunya produk kita kurang bersaing bila dibanding produk impor lainnya. Dan kita pun akan membayar lebih mahal ya Pak ya untuk produk tersebut ya. Baik. Jadi sebenarnya tujuannya manfaatnya banyak ya, tapi terutama memang ini untuk mendukung kelancaran, mempercepat ya Pak ya, pengeluaran barang itu dari pelabuhan sehingga pelaku usaha itu tidak lagi dibebankan atau risiko pembebanan biaya demurrage ya Pak ya. Dan mereka bisa langsung menggunakan bahan baku itu untuk proses produksi mereka sehingga diharapkan daya saingnya meningkat. Seperti itu ya Pak Moga ya. Kebijakan post border ini kan sebenarnya sudah berjalan cukup lama ya. Sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu ya Pak ya, sejak 2018. Nah, dalam pelaksanaannya Pak, ada nggak
yang sering Bapak jumpai di lapangan, atau mungkin ada kendala-kendala apa yang Bapak temui di lapangan Pak terkait dengan kebijakan ini? Iya, yang namanya pengawasan setelah melalui pabean ya, Iya. dan juga wilayah kita sangat luas. Uh, Terkadang dari yang selama ini, yang sebelum tahun 2023 kita itu hanya menerima BC20 BC20, untuk memantau PIB-nya. Dan banyak sekali ditemukan ada beberapa produk yang masuk ke pengawasannya pos border itu tidak dilengkapi LS seperti Tanpa itu, LS, tanpa gitu ya. LS. Laporan surveyor ya Pak ya? Ya, laporan surveyor. Nah, terutama untuk produk tertentu. Dan kadang ya pelaku usaha bilang ya kami nggak tahu regulasinya gitu. Nah, jadi kami mohon, kami himbau ya tentunya sebelum melakukan impor kan pelaku usaha harus mengetahui ketentuan impor supaya ke depan, dan sekarang ini kan sudah ada pengembangan dari perjanjian kerjasama kita dengan Bea Cukai, kita diberikan data intelijen. Jadi mana barang-barang yang masuk jalur merah yang perlu diawasi, sehingga pelaku usaha itu sudah tidak bisa lagi mencoba untuk memasukkan barang impor tanpa dilengkapi oleh dokumen persyaratan impor seperti PI dan LS. Betul. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, tentunya kan nanti akan dikenakan sanksi. Iya Pak. Ya, sanksinya itu pertama teguran terhadap importirnya, teguran tertulis, dan bisa rekomendasi pencabutan NIB. Pencabutan izin ya Pak ya? Iya. Dan kepada barangnya itu harus ditarik dari distribusi dan juga harus atau dimusnahkan. Tentunya semua pihak nggak mau hal ini terjadi. Untuk itu kepada para pelaku usaha agar tertib administrasi, mengikuti aturan lartas yang sudah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 yang merupakan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan di bidang impor. Selain itu juga terkadang pelaku usaha mengisi PIB itu tidak sesuai dengan PI. Nah, jadi kami berharap kalau memang itu barang yang diatur lartasnya, mohon dalam mengisi PIB ya sesuai dengan PI, ya baik HS-nya maupun jumlahnya, seperti itu. Baik Pak. Jadi meskipun kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha ya Pak ya, tapi pelaku usaha itu juga jangan coba-coba ya Pak ya, karena kalau mereka coba-coba tidak mengisi dokumen sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan, itu mereka bisa dikenakan sanksi ya Pak ya. Salah satunya itu tadi ya Pak ya, bisa dikenakan penarikan barang kembali atau bahkan sampai pencabutan perizinan ya Pak ya. Dan barang yang harganya nggak sedikit ya, tentunya miliaran ya, bahan baku industri dan lain sebagainya, itu kalau dimusnahkan kan ya semua merugi ya. Betul Pak ya. Dan betul, juga Pak. Sekarang kita ada masalah terkait pemusnahan ini kan, nggak gampang kan memusnahkan barang itu, terkait dengan lingkungan dan kesehatan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kami mohon kerjasamanya, ya mari kita tertib administrasi dan tertib berusaha. Betul Pak. Nah Sobat SCYSI, tadi sudah kita dengar bahwa meskipun kebijakan post border ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha ya Pak ya, tapi sebenarnya ada tanggung jawab juga yang jangan pernah dilupakan, bahwa pelaku usaha ini juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan terkait post border yang berlaku. Kalau ternyata ketentuan itu tidak ditaati atau ada pelanggaran di lapangan, seperti kata Pak Moga sampaikan tadi, sanksinya menunggu nih. Bisa berupa sanksi administratif atau bahkan sampai dengan pencabutan perizinan NIB. Lalu terhadap barangnya sendiri nanti bisa ditarik kembali untuk kemudian dimusnahkan ya Pak ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Pak,
Kalau tadi izinnya sudah dicabut ya Pak ya, NIB-nya sudah dicabut. Itu berapa lama lagi Pak si pelaku usahanya harus menunggu sampai mereka bisa mengajukan perizinan baru Pak? Bagi pelaku usaha yang dikenakan sanksi pencabutan NIB, Iya. itu dia akan dapat lagi mengajukan NIB setelah 5 tahun 5 tahun Pak? 5 tahun Oke. sejak dicabutnya NIB pelaku usaha tersebut. Dan itu pun harus mendapatkan rekomendasi lagi dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Prosesnya berulang lagi ya Pak ya? Betul, betul. Nanti dilihat lagi track recordnya seperti apa. Baik. Cukup lama juga ya Pak harus mereka menunggu ya? Cukup lama. Baik. Bisa tutup pabrik semua kan. Tutup Pak. Baik Pak Moga, sebelum kita akhiri sesi ini Pak, ada nggak Pak Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan kepada Sobat SCISI, khususnya kepada pelaku usaha Pak, terkait dengan kebijakan post border ini? Ya. Regulasi sudah mengatur ya bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin melakukan impor, terutama yang pengawasannya yang dilakukan di post border, ya hendaknya harus membaca regulasi terlebih dahulu sehingga pada saat pelaksanaan tidak menjadi kendala di lapangan. Nah, dalam Permendag 25 tahun 2022 yang merupakan perubahan Permendag 20 tentang kebijakan dan pengaturan di bidang impor, itu pasal 4 kan sudah sebutkan bahwa terhadap kegiatan impor atas barang tertentu, importir wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor dari menteri sebelum barang masuk ke daerah pabean. Iya. Seperti itu. Jadi dipelajari dulu regulasinya, dan juga pada saat mengajukan PI atau persetujuan impor, persyaratan untuk impor itu kan ada PI dan LS. Nah, tolong dicek HS-nya, jangan sampai nanti sudah dapat PI, HS-nya nomor berapa, begitu diimpor produknya ternyata HS-nya berbeda. Ini seringkali terjadi. Nah, sehingga pada saat barang sudah sampai di pelabuhan, barangnya itu dikembalikan seperti itu. Karena tidak sesuai tadi ya Pak ya? Karena tidak sesuai HS-nya. Nah, terutama untuk barang-barang produk tekstil itu tolong diperhatikan. Bagaimana caranya? Ya tanya dulu di surveyor apakah barang ini HS-nya ini atau ada petunjuk lain dari surveyor terkait dengan nomor HS produk ini. Dan kalau tidak ya tanya di pihak bea cukai untuk memastikan bahwa HS-nya tepat. Karena kalau sudah masuk kalau tidak sesuai HS-nya itu barang otomatis harus direekspor. Waduh. Tentunya akan biaya lagi bagi pelaku usaha. Itu yang sebenarnya kita nggak mau ya Pak ya, Ya, kita hindari betul. ya. Ya. Betul Pak. Artinya ini Sobat SCISI perlu ingat nih kalau ternyata barang yang sudah masuk itu tidak sesuai dengan ketentuan, terutama terkait kode HS tadi ya Pak ya. Atau kalau mungkin mereka ragu, sebenarnya mereka bisa berkonsultasi dulu dengan pihak surveyor atau mungkin dengan pihak bea dan cukai ya Pak ya, sehingga barang yang masuk itu benar-benar sudah bisa dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu ya Pak Moga ya. Ya, selain itu mohon rekan-rekan pelaku usaha juga memperhatikan jumlah barang yang akan diimpor. Jadi dilihat berapa jumlah barang yang diimpor yang ada dalam PI dan dalam implementasinya harus sama. Karena kalau tidak ya pasti akan dikenakan sanksi. Jadi mulai sekarang supaya nyaman, ya kan pemerintah sudah memberikan kemudahan melalui kebijakan post border. Nah, mohon kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Betul. Terima kasih. Artinya tetap akuntabilitas itu jadi perhatian juga ya. Tadi sudah disampaikan Bapak, perhatikan juga selain kode HS, itu jumlah barang yang masuk itu pastikan sesuai dengan perizinan yang ada. Seperti itu ya Pak Betul. ya. Baik Pak Moga, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak kepada Bapak yang sudah berkenan hadir di studio kami. Salam sehat dan sukses selalu buat tim Bapak dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lapangan Pak. Ya, makasih Bung Nasir atas undangannya. Semoga acara kita hari ini bermanfaat bagi teman-teman atau pemirsa yang mendengarkan acara kita, sehingga dalam melaksanakan bisnis tidak dapat tidak mengalami kendala di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Moga. Nah, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Moga Simatupang dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Buat Sobat
KSO SCISI. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita, KSO SCISI, dan juga media sosial lainnya. Jangan lupa juga untuk menantikan episode Sisi Talk berikutnya. Akhir kata, saya Nasir dari KSO SCISI, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.